Aku diceraikan suamiku karena aku bukan pegawai negeri. Namun 1 tahun kemudian aku permalukan dia dan ibu mertua hingga menyesal. Amel menatap bayangannya di cermin kamar kos yang sempit. Wajahnya lelah setelah seharian bekerja di pabrik. Rambutnya diikat seadanya. Seragam kerjanya masih berbau bahan kimia. Ia menarik napas dalam, berusaha mengusir kepenatan. Pikirannya dipenuhi oleh pernikahannya dengan Ferry, suaminya yang seorang pegawai negeri sipil. Dulu, ia pikir menikah dengan Ferry akan membawanya pada kehidupan yang lebih baik. Lelaki itu tampak dewasa, bertanggung jawab, dan lembut saat mereka masih pacaran. Namun, setelah menikah, kenyataan yang dihadapinya jauh berbeda. Rumah tangganya seperti neraka kecil yang diciptakan oleh mertuanya sendiri, Bu Linda. Sejak awal, Bu Linda tidak pernah menyukai Amel. Baginya, menantu ideal adalah wanita yang datang dari keluarga terpandang, bukan seorang buruh pabrik dengan gaji pas-pasan. Setiap Amel datang ke rumah mertua, ia selalu disindir, dihina, bahkan dianggap seperti pembantu. Dasar perempuan kampung. Kamu pikir bisa hidup enak cuma karena menikah dengan anakku? Suara Bu Linda terngiang di telinganya. Ferry, yang awalnya selalu membelanya, perlahan mulai terpengaruh oleh ibunya. Sikapnya berubah dingin. Dulu Ferry selalu menggenggam tangannya saat mereka berjalan bersama. Tapi kini, lelaki itu bahkan malas menatapnya. Jika ada masalah, selalu Amel yang disalahkan. Jika ada omongan buruk dari ibunya, selalu Amel yang disuruh mengalah. Aku lelah, Mel. Aku kerja dari pagi sampai sore. Pulang malah dengar ibuku ngeluh soal kamu, kata Ferry suatu malam. Amel menahan air matanya. Ia ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa justru ia yang selalu dihina dan direndahkan. Tapi percuma. Ferry tidak akan mendengarkan. Hingga suatu hari, kesabaran Amel benar-benar habis. Amel masih ingat bagaimana pertemuannya dengan Ferry dulu. Mereka bertemu di sebuah warung makan dekat pabrik tempatnya bekerja. Waktu itu, Amel sedang mengantre membeli makan siang saat seorang pria berdasi dengan kemeja rapi menabraknya secara tak sengaja. Nasi bungkus yang baru saja dibelinya jatuh ke lantai. Maaf, saya nggak sengaja, ucap pria itu dengan wajah sedikit panik. Amel mendesah, menatap nasi bungkusnya yang kini berantakan di lantai. Perutnya sudah keroncongan sejak tadi, dan kejadian ini membuatnya semakin kesal. Namun, sebelum ia sempat berkata apa-apa, pria itu langsung mengganti makanannya dengan yang baru. Ini, saya belikan lagi, katanya, menyerahkan nasi bungkus dengan lauk yang lebih lengkap. Amel menerima dengan ragu, tapi akhirnya tersenyum tipis. Dari sanalah awal kedekatan mereka. Setiap hari, Ferry datang ke warung yang sama pada jam makan siang. Awalnya mereka hanya bertegur sapa, lalu mulai bertukar cerita. Ferry adalah pegawai negeri sipil yang bekerja di kantor pemerintahan daerah. Ia berasal dari keluarga berada, sementara Amel hanyalah seorang buruh pabrik yang hidup dengan gaji pas-pasan. Meski begitu, mereka menemukan kenyamanan satu sama lain. Ferry adalah pria yang lembut dan perhatian. Ia sering mengantar Amel pulang setelah kerja, membawakannya makanan, bahkan mengingat hal-hal kecil tentangnya. Saat Amel mengeluh tentang pekerjaannya yang melelahkan, Ferry selalu mendengarkan dengan sabar. Aku yakin kamu bisa dapat kerja yang lebih baik, ucapnya suatu kali saat mereka duduk di taman kota. Amel hanya tersenyum samar. Ia tidak punya banyak pilihan. Sejak kecil, hidupnya penuh perjuangan. Ayahnya sudah lama meninggal, sementara ibunya hanya bekerja sebagai penjahit rumahan.
Menjadi buruh pabrik adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Seiring waktu, perasaan mereka semakin kuat. Ferry mulai menunjukkan keseriusannya dengan mengenalkan Amel kepada ibunya. Namun, pertemuan itu justru menjadi awal dari masalah yang tak pernah mereka duga. Bu Linda, ibu Ferry, menatap Amel dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan ekspresi meremehkan. "Kamu kerja di mana?" tanyanya dingin. "Di pabrik tekstil, Bu," jawab Amel dengan suara hati-hati. Bu Linda mendengus, lalu melirik Ferry. "Anak ibu pegawai negeri, masa mau nikah sama buruh pabrik?" Ferry mencoba membela Amel. "Bu, pekerjaan bukan ukuran. Yang penting kita saling sayang. Sayang gak bisa buat kamu hidup enak. Ferry, kamu harus cari istri yang bisa bikin statusmu naik, bukan malah jatuh." Sejak pertemuan itu, hubungan mereka jadi lebih sulit. Ferry tetap mempertahankan Amel, tapi sikapnya mulai berubah. Ia sering terlihat ragu, seperti ada beban yang dipikulnya setiap kali bersama Amel. Meski begitu, mereka tetap melanjutkan hubungan mereka. Ferry akhirnya melamar Amel, meski tanpa restu penuh dari ibunya. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat dan teman-teman. Amel begitu bahagia saat itu. Ia pikir, selama mereka saling mencintai, semua rintangan bisa dihadapi bersama. Tapi setelah menikah, semua harapan itu mulai runtuh sedikit demi sedikit. Setelah menikah, Amel mulai merasakan perubahan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Awalnya, ia berpikir bahwa kehidupan rumah tangganya dengan Ferry akan penuh kebahagiaan. Meskipun pernikahan mereka berlangsung tanpa kemewahan, Amel merasa cukup dengan cinta yang ia yakini mereka miliki. Mereka menempati sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Rumah itu tidak besar, tapi cukup nyaman untuk mereka berdua. Amel, yang sejak awal sudah terbiasa hidup sederhana, tidak terlalu memikirkan soal ukuran rumah atau status sosial mereka. Yang terpenting baginya adalah ia bisa menjalani hari-hari bersama Ferry, orang yang dicintainya. Hari-hari pertama pernikahan mereka diisi dengan kebersamaan yang manis. Ferry masih menunjukkan perhatiannya seperti dulu. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, ia selalu mencium kening Amel dan mengatakan, "Jaga diri, ya." Amel juga selalu berusaha menjadi istri yang baik. Ia bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapan, mencuci pakaian Ferry, dan memastikan suaminya berangkat kerja dengan rapi. Sepulang kerja dari pabrik, meski lelah, ia tetap berusaha memasak makan malam dan merapikan rumah agar Ferry merasa nyaman saat pulang. Namun, seiring berjalannya waktu, perubahan mulai terasa. Ferry semakin sibuk dengan pekerjaannya. Awalnya, Amel berpikir itu hal yang wajar. Sebagai pegawai negeri, suaminya tentu memiliki banyak tanggung jawab. Namun, yang membuatnya mulai bertanya-tanya adalah sikap Ferry yang semakin dingin. Jika dulu Ferry selalu pulang tepat waktu, kini ia sering pulang larut malam. Jika dulu mereka selalu makan malam bersama, kini Ferry lebih sering bilang bahwa ia sudah makan di luar. Jika dulu Ferry selalu bertanya tentang harinya di pabrik, kini lelaki itu lebih sering sibuk dengan ponselnya dan membalasnya dengan jawaban singkat. "Kerjaan makin banyak, Mel?" ucapnya suatu malam saat Amel bertanya kenapa ia sering pulang terlambat. Amel hanya mengangguk, mencoba memahami. Tapi hatinya perlahan mulai merasa sepi. Yang lebih menyakitkan lagi adalah sikap mertua Amel, Bu Linda, yang tak pernah berhenti merendahkannya. Sejak awal, Bu Linda memang tak menyetujui pernikahan mereka. Ia merasa bahwa Ferry bisa mendapatkan wanita yang lebih baik dari sekadar buruh pabrik. Setiap kali Amel datang ke rumah mertua, selalu ada sindiran yang menyakitkan. "Kerja di pabrik itu gajinya berapa sih? Bisa cukup buat bantu Ferry?" tanyanya suatu hari dengan nada meremehkan.
Amel hanya bisa tersenyum kecil, menahan perasaan. Ia tidak ingin berdebat dengan ibu mertuanya, apalagi di hadapan suaminya. Namun, hal yang paling menyakitkan adalah bagaimana Ferry mulai berubah akibat pengaruh ibunya. Jika dulu Ferry selalu membelanya, kini suaminya lebih sering diam saat ibunya menghinanya. Bahkan, beberapa kali Amel merasa bahwa Ferry mulai setuju dengan anggapan Bu Linda. Suatu malam, saat Amel sedang mencuci piring, ia mendengar percakapan antara Ferry dan ibunya di ruang tamu. "Ferry, kamu pikirkan lagi, deh. Kamu bisa cari istri yang lebih pantas." Suara Bu Linda terdengar tegas. "Bu, Amel itu istri saya," jawab Ferry, tapi terdengar ragu. "Istri macam apa? Kerja di pabrik, gajinya pas-pasan, gak bisa bikin kamu naik kelas. Kamu pikir ke depannya gimana? Mau punya anak tapi penghasilan istrimu segitu-segitu aja." Amel berdiri terpaku di dapur, hatinya mencelos. Ia menunggu Ferry membela dirinya seperti dulu, tapi yang ia dengar justru sesuatu yang menghancurkan perasaannya. "Iya, Bu. Saya juga lagi mikir soal itu." Tangannya yang masih penuh busa sabun gemetar. Amel berusaha tetap tenang, tapi matanya panas menahan air mata. Ia tidak menyangka bahwa suaminya sendiri mulai goyah. Setelah malam itu, keadaan semakin memburuk. Ferry semakin jarang berbicara dengannya. Jika pulang kerja, ia lebih memilih sibuk dengan laptop atau ponselnya. Bahkan, beberapa kali ia pulang larut malam tanpa memberi kabar. Jika Amel bertanya, jawaban Ferry selalu singkat dan terdengar tak ingin diganggu. Hubungan mereka yang dulu penuh canda dan tawa kini berubah dingin. Sampai akhirnya, suatu hari, puncak dari semua itu terjadi. Amel baru pulang dari pabrik ketika ia mendapati pintu rumah kontrakan mereka terbuka. Ia masuk dengan hati-hati, bertanya-tanya apakah Ferry sudah pulang lebih awal. Namun, saat masuk ke dalam, ia mendapati koper besar di ruang tamu. Ferry sedang memasukkan beberapa pakaiannya ke dalam koper itu. Amel berdiri di ambang pintu, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. "Ferry, kamu mau kemana?" Suaranya bergetar. Ferry menghela napas, lalu menatap Amel dengan ekspresi lelah. "Aku mau pindah ke rumah ibu sementara." Amel terdiam. Hatinya seakan diremas. "Kenapa?" Ferry mengusap wajahnya. "Ibu terus ngomongin ini. Aku butuh waktu buat berpikir." "Mel?" Amel menelan ludah. "Berpikir tentang apa?" Ferry diam sejenak sebelum akhirnya berkata dengan suara pelan, "Tentang pernikahan kita." Dunia Amel serasa runtuh seketika. Ia berdiri di tempatnya, merasa tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Jadi, kamu benar-benar mempertimbangkan untuk meninggalkan aku?" Tanyanya dengan suara serak. Ferry tidak langsung menjawab. Namun, diamnya sudah cukup menjadi jawaban. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh. Ia menatap Ferry dengan pandangan yang penuh luka, tapi Ferry hanya menghindari tatapannya. Saat itu, Amel menyadari satu hal. Suaminya tidak lagi menjadi lelaki yang sama yang dulu mencintainya tanpa syarat. Ferry kini hanyalah pria yang mudah goyah, mudah terpengaruh, dan tidak punya keberanian untuk mempertahankan apa yang dulu ia perjuangkan. Amel menggigit bibirnya, menahan isakan. Ia merasa marah, kecewa, dan terluka sekaligus. Tapi di balik semua itu, ada satu hal lain yang mulai muncul dalam hatinya. Dendam. Ferry benar-benar pergi dari rumah malam itu. Ia membawa koper besarnya, meninggalkan Amel sendirian di kontrakan kecil yang dulu mereka tinggali bersama. Suara pintu tertutup terdengar begitu menyakitkan di telinga Amel. Seperti sebuah tanda bahwa rumah tangga yang selama ini ia perjuangkan perlahan mulai retak. Ia terduduk di sofa tua yang ada di ruang tamu.
Matanya menerawang kosong ke arah pintu yang kini tertutup rapat. Dalam hati, ia masih berharap Ferry akan kembali, mengetuk pintu, lalu meminta maaf. Tapi harapan itu hanya sebatas angan. Beberapa hari berlalu sejak kepergian Ferry. Awalnya, Amel masih mencoba menghubungi suaminya, tapi teleponnya selalu tak diangkat. Pesan yang ia kirimkan pun hanya centang satu. Hingga akhirnya, Amel menyerah. Ia berhenti menunggu dan memilih untuk tetap fokus pada pekerjaannya di pabrik. Namun, kabar tentang Ferry yang kini tinggal di rumah ibunya mulai tersebar di lingkungan mereka. Tetangga yang mengenal mereka mulai berbisik-bisik, membicarakan rumah tangga mereka yang kini berada di ujung tanduk. Kasihan si Amel. Suaminya katanya pergi gara-gara ibunya nggak suka. Bisik salah satu tetangga kepada yang lain. Memangnya sejak awal Bu Linda setuju? Dari dulu kan dia selalu bilang kalau anaknya terlalu bagus buat perempuan seperti Amel. Bisikan-bisikan itu semakin membuat Amel sadar bahwa sejak awal, ia memang tidak pernah diterima di keluarga Ferry. Tapi yang paling menyakitkan adalah bagaimana Ferry membiarkan semua ini terjadi begitu saja. Suatu sore, Amel pulang kerja lebih awal karena pabriknya sedang ada pemadaman listrik. Langkahnya terasa berat saat melewati jalanan kompleks tempat kontrakan kecilnya berada. Di sudut jalan, ada sebuah warung yang sering menjadi tempat berkumpul ibu-ibu sekitar. Amel mendengar namanya disebut-sebut di antara obrolan mereka. Kasihan banget si Amel. Ya, suaminya sudah pergi. Sekarang tinggal sendiri. Tapi ya gimana? Dari awal Bu Linda memang gak suka sama dia. Sekarang Ferry sudah balik ke rumah ibunya. Katanya malah mau dijodohin sama anak temennya Bu Linda. Langkah Amel terhenti. Jantungnya berdegup kencang. Ia menggenggam erat tali tasnya, berusaha menenangkan dirinya. Jodoh? Anak temannya Bu Linda? Amel tidak ingin langsung percaya. Tapi kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Ia mempercepat langkahnya menuju rumah. Sesampainya di dalam, ia langsung mengambil ponselnya dan mencoba menghubungi Ferry sekali lagi. Nada sambung terdengar cukup lama sebelum akhirnya panggilan itu diangkat. Halo? Suara Ferry terdengar di ujung sana. Amel menghela napas lega karena akhirnya suaminya mau mengangkat teleponnya. Mas, aku dengar sesuatu. Aku cuma mau nanya langsung ke kamu. Ferry terdiam beberapa saat sebelum akhirnya bertanya. Dengar apa? Benarkah kamu tinggal di rumah ibumu bukan cuma karena ingin berpikir, tapi juga karena ada seseorang yang sudah disiapkan untuk kamu? Hening. Jantung Amel berdebar semakin kencang. Ia berharap Ferry akan membantah. Ia ingin mendengar suaminya berkata bahwa semua itu tidak benar. Tapi yang ia dengar justru sesuatu yang menghancurkan hatinya lebih dalam. Amel, kita sudah cukup lama seperti ini. Aku nggak tahu apakah pernikahan ini masih bisa diselamatkan atau tidak. Amel terdiam. Suara Ferry begitu tenang. Seolah hal yang dibicarakan ini bukanlah sesuatu yang besar. Jadi, kamu memang sudah berpikir untuk meninggalkanku? Suara Amel bergetar. Ferry menghela napas panjang. Amel, aku nggak mau kita terus-terusan begini. Ibu juga semakin menekan aku. Dia bilang aku harus memikirkan masa depanku. Kamu tahu sendiri bagaimana pendapatnya tentang pernikahan kita sejak awal. Jadi kamu lebih memilih ibumu daripada aku? Ini bukan soal memilih, Amel. Ini soal realitas. Amel menggigit bibirnya. Tangannya gemetar saat menggenggam ponselnya. Kalau begitu, kenapa kamu menikahiku dulu? Kenapa kamu berjanji akan selalu bersamaku kalau ujung-ujungnya kamu bisa dengan mudahnya menyerah begitu saja? Ferry tidak langsung menjawab. Tapi ketika ia akhirnya bicara, kata-katanya semakin membuat Amel sakit hati. Kita menikah karena aku mencintaimu, Mel.
Tapi cinta saja nggak cukup buat bertahan dalam pernikahan. Air mata Amel mengalir begitu saja. Ia tak bisa menahan rasa sakit yang kini memenuhi dadanya. Setelah itu, Ferry menutup telepon lebih dulu. Amel masih menempelkan ponselnya di telinga, berharap ada suara Ferry lagi. Tapi yang ia dengar hanyalah nada sambung yang menunjukkan bahwa panggilannya sudah berakhir. Di dalam hatinya, Amel sadar, pernikahannya sudah ada di ambang kehancuran. Beberapa minggu setelah percakapan itu, Ferry tak lagi menghubunginya. Ia benar-benar menghilang dari kehidupannya. Tak ada pesan, tak ada telepon, bahkan ia tak lagi datang ke rumah kontrakan mereka. Namun, yang lebih menyakitkan adalah kabar yang ia dengar kemudian. Ferry dikabarkan semakin dekat dengan seorang wanita yang dikenalkan oleh ibunya. Wanita itu anak dari seorang pejabat yang cukup terpandang. Ia berasal dari keluarga kaya dan memiliki latar belakang pendidikan yang baik. Bu Linda dengan bangga memperkenalkan wanita itu kepada orang-orang terdekatnya. Bahkan, tanpa malu-malu ia mengatakan bahwa wanita itulah yang seharusnya menjadi istri anaknya, bukan seorang buruh pabrik seperti Amel. Amel mendengar semua itu tanpa bisa melakukan apapun. Ia tak bisa melawan, tak bisa membela dirinya sendiri. Namun, di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Amel bukan hanya merasa sakit hati. Ia merasa marah. Ia teringat semua penghinaan yang ia terima dari mertuanya. Ia teringat bagaimana suaminya yang dulu ia cintai dengan tulus malah meninggalkannya demi seorang wanita lain yang dianggap lebih pantas. Ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa hanya diam dan membiarkan semua ini terjadi begitu saja. Ferry dan ibunya sudah mempermalukannya. Mereka sudah menghancurkan harga dirinya. Kini, Amel bersumpah dalam hati. Ia akan membalas mereka. Amel menghabiskan malam itu dengan air mata yang terus mengalir di pipinya. Ia terbaring di ranjang sempit di kontrakannya, menatap langit-langit yang terasa kosong dan hampa. Ia tidak bisa tidur. Pikirannya penuh dengan rasa sakit, amarah, dan kekecewaan yang begitu dalam. Bayangan Ferry terus muncul di benaknya. Begitu juga kata-kata Bu Linda yang selalu meremehkannya. Perempuan seperti kamu tidak pantas untuk anak saya. Suara itu terus terngiang di kepalanya, semakin membuat dadanya sesak. Pagi harinya, Amel bangkit dengan mata yang sembab. Tapi ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia tak lagi ingin menangis atau meratapi nasib. Ia bangkit dengan tekad yang lebih kuat. Di pabrik, ia bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia mengambil lembur hampir setiap hari, bahkan saat tubuhnya terasa lelah. Teman-teman kerjanya mulai memperhatikan perubahan itu. "Mel, kamu nggak capek?" tanya Rina, salah satu teman dekatnya di pabrik. Amel tersenyum tipis. "Aku butuh uang, Rin. Aku nggak bisa terus-terusan terpuruk." Rina menatapnya dengan khawatir. "Apa ini tentang Mas Ferry?" Amel terdiam sejenak sebelum menjawab. "Aku nggak mau lagi buang-buang waktu buat orang yang nggak menghargai aku. Aku mau bangkit, Rin." Rina menghela napas panjang. "Aku salut sama kamu, Mel. Tapi jangan lupa jaga kesehatan, ya?" Amel mengangguk. Dalam hati, ia tahu bahwa ini bukan hanya soal bertahan hidup. Ia punya tujuan lain. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar buruh pabrik yang diremehkan. Hari-hari berlalu, dan Amel mulai mencari cara untuk meningkatkan kehidupannya. Ia mulai menabung, mencari peluang bisnis kecil-kecilan, bahkan mengambil kursus online di malam hari. Sementara itu, kabar tentang Ferry semakin santer terdengar. Ia dikabarkan semakin dekat dengan wanita yang dikenalkan ibunya. Amel mendengar dari tetangga bahwa Ferry dan wanita itu sudah sering terlihat bersama di berbagai acara resmi. Namun,
Ada satu kabar yang lebih mengejutkan lagi. Suatu hari, saat Amel sedang bekerja, ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal muncul di layar. Ia ragu sejenak sebelum mengangkatnya. Amel. Suara di ujung telepon terdengar ragu. Amel mengerutkan kening. Ya, ini siapa? Aku Liana, tunangannya Ferry. Tangan Amel langsung mengepal. Ia tidak menyangka akan mendengar nama itu langsung dari orangnya. Ada apa? Amel berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Liana terdiam sesaat sebelum akhirnya berkata, "Aku ingin bertemu denganmu. Aku ingin tahu sesuatu tentang Ferry." Amel sempat berpikir untuk menolak, tapi hatinya berkata lain. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa jam kemudian, mereka bertemu di sebuah kafe kecil di pusat kota. Liana adalah wanita yang cantik, berpenampilan anggun, dan terlihat berasal dari keluarga terhormat. Tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang terlihat gelisah. "Aku dengar kamu mantan istrinya Ferry," kata Liana tanpa basa-basi. Amel mengangguk. "Ya, dan kamu tunangannya sekarang." Liana menghela napas panjang. "Seharusnya begitu. Tapi aku mulai ragu. Aku mendengar banyak hal tentang Ferry yang membuatku merasa ada sesuatu yang tidak beres." Amel menatapnya dengan penuh selidik. "Apa maksudmu?" Liana menggigit bibirnya sebelum melanjutkan. "Aku menemukan sesuatu yang aneh tentang keuangan Ferry. Dia sering meminjam uang dari ibuku dengan alasan pekerjaan. Tapi aku melihat bahwa dia menggunakannya untuk sesuatu yang lain." Amel mulai mengerti arah pembicaraan ini. Dia punya banyak hutang. Liana mengangguk. "Dan ibunya? Aku merasa dia hanya melihatku sebagai sumber uang untuk anaknya." Amel tidak terkejut mendengar itu. Ia sudah mengenal Bu Linda cukup lama untuk tahu bagaimana cara berpikirnya. Ferry selalu berbicara tentang status dan harga diri. Tapi kalau dia sampai bergantung pada uang keluargamu, itu berarti dia bukan pria yang seperti yang kamu kira, kata Amel dengan nada datar. Liana menatapnya dalam-dalam. "Aku ingin tahu lebih banyak tentangnya. Aku ingin tahu kenapa pernikahan kalian berakhir." Amel terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Karena dia lebih memilih ibunya daripada istrinya." Liana menggenggam cangkirnya dengan erat. Wajahnya terlihat semakin ragu. "Aku tidak ingin menikah dengan seseorang yang seperti itu," gumamnya pelan. Amel menatapnya dengan penuh simpati. "Mungkin sudah saatnya kamu mengambil keputusan sebelum terlambat." Liana menghela napas panjang. "Terima kasih sudah mau bertemu denganku. Aku butuh seseorang yang bisa memberitahuku kebenaran." Amel hanya tersenyum tipis. Dalam hatinya, ia merasa puas. Mungkin ini baru permulaan. Tapi ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama untuk membungkam kesombongan Ferry dan ibunya. Liana duduk diam dengan wajah tegang. Ia menatap cangkir kopinya tanpa berkedip, seolah mencari jawaban di dalam cairan hitam pekat itu. Amel memperhatikannya dengan seksama, menyadari bahwa wanita itu sedang berjuang dengan pikirannya sendiri. "Aku tidak menyangka Ferry seperti ini," gumam Liana pelan, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. Amel tersenyum sinis. "Kamu tidak sendirian. Aku juga pernah menaruh harapan padanya, hanya untuk dihancurkan berkali-kali." Liana mengangkat kepalanya. Matanya yang indah kini penuh dengan kebimbangan dan amarah yang mulai tumbuh. "Aku harus melakukan sesuatu." Amel mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. "Kamu bisa tetap bertahan dan membiarkan dirimu jadi korban berikutnya. Atau kamu bisa membuka matamu sebelum semuanya terlambat." Liana menggigit bibirnya. Ekspresinya menunjukkan konflik batin yang hebat. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Amel menerima pesan dari Liana.
Aku membatalkan pertunangan ini. Aku tidak mau terjebak dengan pria yang bahkan tidak bisa berdiri sendiri. Terima kasih, Amel. Aku berhutang budi padamu. Amel tersenyum puas membaca pesan itu. Namun, ia tahu ini belum selesai. Ferry dan Bu Linda harus merasakan akibat dari perbuatan mereka. Dan ternyata, kabar batalnya pertunangan Ferry menyebar dengan cepat. Sore itu, Amel sedang duduk di kontrakannya ketika ponselnya berdering. Nama Ferry tertera di layar. Ia menatap layar itu beberapa detik sebelum akhirnya mengangkatnya. "Kamu puas?" Suara Ferry terdengar penuh amarah di seberang sana. Amel tersenyum sinis. "Aku tidak tahu apa yang kamu maksud." "Jangan pura-pura bodoh. Liana batal menikah denganku karena kamu. Apa yang kamu katakan padanya?" "Hah?" Amel tertawa kecil. "Aku cuma memberitahu kebenaran. Sesederhana itu." "Kamu menghancurkan hidupku, Mel." Amel mendengar suara Bu Linda di latar belakang, memaki-maki dengan suara melengking. "Kalian pantas mendapatkannya," balas Amel tajam. "Sudah cukup aku diinjak-injak oleh kalian. Sekarang saatnya kalian merasakan bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang kalian anggap berharga." Ferry terdiam sejenak sebelum kembali berteriak, "Aku akan pastikan kamu menyesal." Amel menghela napas panjang. "Simpan ancamanmu, Ferry. Kamu sudah cukup membuat hidupku sengsara. Sekarang giliranku." Ia menutup telepon tanpa menunggu jawaban. Malam itu, Amel duduk di depan laptopnya. Ia mulai mengetik dengan hati yang penuh amarah. Ia memiliki banyak informasi tentang Ferry. Dulu, ia hanya diam dan menerima semua perlakuan buruk itu. Tapi sekarang, ia tidak akan tinggal diam. Ia mengumpulkan bukti-bukti tentang Ferry, hutang-hutangnya, kebiasaannya memanfaatkan orang lain, dan bagaimana ia menyalahgunakan posisinya sebagai pegawai negeri untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dengan hati yang membara, Amel menyiapkan langkah selanjutnya. Jika Ferry pikir ia bisa lolos dari semuanya, maka ia salah besar. Kini, perang baru saja dimulai. Amel terus menatap layar laptopnya dengan penuh fokus. Setiap dokumen yang ia simpan selama ini kini berjejer rapi di dalam folder khusus. Bukti-bukti yang selama ini ia kumpulkan bukan sekadar kebetulan, melainkan hasil dari ketekunannya dalam mengamati setiap gerak-gerik Ferry sejak mereka masih menikah. Ia membuka beberapa dokumen yang menunjukkan bagaimana Ferry seringkali menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadinya. Salah satunya adalah kendaraan dinas yang kerap ia pakai untuk jalan-jalan bersama wanita lain. Ada juga bukti transaksi mencurigakan yang melibatkan proyek fiktif. Amel menghubungi seseorang yang ia kenal sejak lama, seorang jurnalis yang punya reputasi baik dalam mengungkap skandal di pemerintahan. Percakapannya berlangsung singkat, tetapi cukup untuk memastikan bahwa informasi ini tidak akan berakhir begitu saja. Seiring waktu berlalu, berita tentang skandal yang menyeret nama Ferry mulai beredar di media lokal. Awalnya hanya gosip kecil, tetapi semakin lama semakin banyak yang membahasnya. Nama Ferry masuk dalam daftar pegawai negeri yang sedang dalam penyelidikan karena dugaan penyalahgunaan wewenang. Di rumahnya, Bu Linda mengamuk. Suara barang-barang pecah terdengar dari balik tembok rumahnya. Ferry yang biasanya penuh percaya diri kini mulai ketakutan. Wajahnya pucat saat membaca berita tentang dirinya sendiri. Amel tidak berhenti sampai di situ. Ia tahu ini baru awal dari kehancuran yang pantas diterima oleh Ferry dan ibunya. Ia sudah pernah menjadi korban, dan kini saatnya membalas semua perlakuan yang pernah ia terima. Ferry mencoba menghubungi beberapa orang yang mungkin bisa membantunya keluar dari masalah ini, tetapi satu persatu menolak. Jabatan yang selama ini ia banggakan perlahan mulai runtuh. Rekan-rekan kerjanya menjauh, atasannya mulai meragukan kredibilitasnya,
dan pihak berwenang mulai memanggilnya untuk penyelidikan lebih lanjut. Di saat semua orang mulai menjauh, hanya Bu Linda yang masih berteriak penuh emosi, menyalahkan siapapun yang bisa disalahkan. Ia menelepon Amel berkali-kali, tetapi Amel hanya tersenyum setiap kali melihat nama itu muncul di layar ponselnya. Tak ada lagi belas kasihan. Tak ada lagi air mata yang ia buang untuk orang-orang yang pernah meremehkannya. Sekarang, mereka yang harus merasakan bagaimana rasanya jatuh ke dalam kehancuran yang tidak bisa mereka hindari. Amel duduk dengan tenang di balkon apartemen kecilnya, menatap langit malam yang gelap dengan senyum tipis di bibirnya. Ponselnya terus bergetar di atas meja, menampilkan nama yang sama berulang kali, Bu Linda. Sudah lebih dari 10 panggilan tak terjawab sejak tadi sore. Ia tahu Bu Linda pasti sedang kalap. Ferry kini benar-benar terpojok. Amel sudah membaca berita yang baru saja dirilis malam ini, laporan yang mengungkap lebih banyak kebusukan Ferry dalam pekerjaannya. Rekan-rekan sejawatnya mulai menghindarinya. Para pejabat yang dulu berpura-pura ramah kini tak ingin dikaitkan dengannya. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini pesan masuk. Amel, apa yang sudah kamu lakukan? Kamu pasti dalang di balik ini semua. Aku tidak akan diam. Kamu akan menyesal. Amel tertawa kecil. Bu Linda masih dengan kesombongannya, masih merasa dirinya memiliki kuasa untuk mengendalikan segalanya. Padahal, semua sudah berada di luar kendalinya. Ia membalas pesan itu singkat. Baru merasa sekarang? Dulu kau anggap aku sampah. Sekarang kau tahu rasanya? Tak butuh waktu lama, panggilan masuk lagi. Kali ini dari nomor yang berbeda. Amel mengangkatnya dengan santai. Amel, kumohon. Suara di seberang terdengar putus asa. Suara Ferry. Tak lagi penuh amarah, tak lagi menyalahkan, melainkan penuh ketakutan. Kumohon, tolong aku. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku menyakitimu. Tapi kali ini aku benar-benar terdesak. Mel, karierku hampir habis. Aku bisa kehilangan semuanya. Amel menarik napas dalam. Ada kepuasan tersendiri mendengar pria yang dulu selalu meremehkannya kini memohon padanya. Dulu, kamu juga menghancurkan hidupku, Ferry. Kamu dan ibumu memperlakukan aku seperti aku ini bukan manusia. Sekarang giliranmu yang merasakannya. Suara Amel terdengar dingin. Amel, aku akan kehilangan pekerjaanku. Amel tersenyum tipis. Bagus. Amel, kumohon. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Amel menahan tawanya. Sekarang pria itu mengerti bagaimana rasanya menjadi dirinya dulu. Kesepian, tidak punya siapapun yang peduli, dikhianati oleh orang yang seharusnya melindungi. Kenapa aku harus peduli? Di seberang sana, Ferry terdiam lama. Suara napasnya terdengar berat. Aku menyesal, katanya akhirnya. Suaranya nyaris bergetar. Kalau aku bisa mengulang semuanya, aku tidak akan menyakitimu. Aku tidak akan membiarkan ibu menghinamu. Amel menutup matanya sejenak, merasakan setiap kata itu. Tapi rasa sakit yang dulu ia alami terlalu dalam untuk bisa dihapus hanya dengan kata-kata. Penyesalanmu tidak akan mengubah apapun, katanya akhirnya. Amel, aku benar-benar hancur. Suara Ferry terdengar semakin putus asa. Aku tidak bisa hidup begini. Itu urusanmu, jawab Amel dingin sebelum menutup telepon tanpa ragu. Ia meletakkan ponselnya dan menatap malam yang semakin gelap. Ini belum selesai. Ia akan pastikan Ferry dan Bu Linda benar-benar merasakan kehancuran yang sesungguhnya. Suara telepon berdering lagi, tetapi Amel tak berniat mengangkatnya. Ia tahu Ferry atau Bu Linda pasti sedang kalap, tapi itu bukan urusannya lagi. Ia membiarkan ponselnya bergetar tanpa henti,
sementara pikirannya sibuk merencanakan langkah berikutnya. Sementara itu, di rumah Bu Linda, keadaan semakin kacau. Ferry duduk di ruang tamu dengan kepala tertunduk, wajahnya penuh kecemasan. Di tangannya, surat pemanggilan dari kantor tertulis dengan jelas. Ia harus menghadap atasan untuk penyelidikan lebih lanjut. Skandal ini bukan hanya rumor lagi, tetapi sudah memasuki tahap serius. Bu Linda mondar-mandir dengan wajah merah padam. "Kau ini bagaimana, Ferry? Kenapa kau bisa sebodoh ini? Sekarang apa yang harus kita lakukan?" "Aku tidak tahu, Bu." Suara Ferry lemah, berbeda jauh dengan dirinya yang dulu penuh percaya diri. Bu Linda menatap anaknya dengan geram. "Kau pikir aku mau hidup melihat anakku jadi pegawai negeri yang dipecat dengan aib?" Ferry menghela napas panjang. "Ibu kira aku mau seperti ini? Semua terjadi begitu saja." "Omong kosong. Ini pasti ulah perempuan sialan itu," bentak Bu Linda. "Amel pasti yang menjebakmu. Aku harus bicara dengannya." Bu Linda meraih ponselnya dan mencoba menelepon Amel lagi. Tapi sama seperti sebelumnya, tidak ada jawaban. "Kau harus bicara dengannya, Ferry. Minta dia menghentikan ini." Ferry menatap ibunya dengan putus asa. "Bu, aku sudah meneleponnya tadi. Dia tidak peduli." Bu Linda mengepalkan tangan. "Kalau begitu, kita cari dia. Aku tidak peduli, aku harus bicara langsung dengannya." Sementara itu, Amel menikmati malamnya dengan tenang. Ia duduk di sebuah kafe, menikmati secangkir kopi dengan senyum tipis. Di depannya, seorang pria dengan jas rapi duduk sambil mengamati layar laptop. "Berita ini sudah menyebar cukup luas," kata pria itu, menutup laptopnya dan menatap Amel. "Setelah investigasi resmi dilakukan, kemungkinan besar Ferry akan mendapat sanksi berat. Bisa jadi pemecatan." Amel mengangguk pelan. "Bagus. Itu yang aku inginkan." Pria itu, Raka, seorang pengacara yang sudah lama ia kenal, tersenyum kecil. "Kau benar-benar tidak memberinya kesempatan." "Kesempatan?" Amel tertawa kecil. "Dia tidak pernah memberiku kesempatan dulu. Kenapa aku harus memberinya sekarang?" Raka mengangguk, seolah mengerti. "Dan Bu Linda? Aku tidak akan berhenti sampai dia juga merasakan apa yang aku rasakan dulu," jawab Amel tanpa ragu. Raka mengangkat alis. "Kau punya rencana lain?" Amel tersenyum penuh arti. "Aku ingin lebih dari sekadar membuat mereka jatuh. Aku ingin mereka merasa benar-benar hancur, tanpa ada jalan keluar." Raka terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Baiklah, kalau itu yang kau inginkan, aku akan tetap membantumu." Sementara itu, di tengah malam, Bu Linda dan Ferry akhirnya menemukan alamat apartemen Amel. Dengan penuh emosi, mereka mengetuk pintunya berulang kali. "Amel, keluar kau. Kita harus bicara." Suara Bu Linda terdengar keras di lorong apartemen. Tak lama, pintu terbuka. Amel berdiri di sana, mengenakan gaun tidur santai, wajahnya tanpa ekspresi. "Ada apa?" tanyanya santai. Bu Linda langsung melangkah maju, nyaris mendorong Amel, tapi Amel tetap berdiri tegak tanpa gentar. "Kau perempuan licik," bentak Bu Linda. "Kau yang merusak hidup anakku. Kau yang menjebaknya. Kau puas sekarang?" Amel tertawa kecil. "Merusak hidupnya?" Ia melipat tangan di dada. "Lucu sekali. Bukankah dulu kalian yang merusak hidupku lebih dulu? Sekarang giliran kalian merasakannya." Ferry menatap Amel dengan tatapan penuh harap. "Amel, aku tahu aku salah. Kumohon, hentikan semua ini."
Hentikan? Amel mendekat. Matanya menatap lurus ke arah Ferry. Aku baru saja mulai. Bu Linda mengangkat tangannya, seolah ingin menampar Amel. Tapi sebelum tangannya menyentuh wajah Amel, Amel menepisnya dengan cepat. Jangan coba-coba. Suara Amel dingin. Bu Linda terperangah, tidak menyangka Amel akan melawan. Kalau kalian pikir aku akan tunduk seperti dulu, kalian salah besar, lanjut Amel. Sekarang aku yang berkuasa. Dan aku tidak akan membiarkan kalian lolos begitu saja. Ferry menunduk, tidak tahu harus berkata apa. Ia tahu Amel tidak main-main. Pergi dari sini, kata Amel. Aku sudah lelah melihat wajah kalian. Bu Linda hendak melawan, tapi Ferry menarik lengannya. Bu, kita pergi. Kau gila. Kita tidak bisa membiarkan dia menang. Kita sudah kalah, Bu. Suara Ferry lemah. Amel bukan orang yang sama lagi. Amel tersenyum tipis. Akhirnya kau sadar juga. Bu Linda menatap Amel dengan penuh kebencian sebelum akhirnya berbalik dan pergi bersama Ferry. Amel menutup pintunya dengan tenang. Ini baru permulaan. Ia masih punya banyak rencana yang akan membuat mereka menyesali semua perbuatan mereka. Ferry duduk di ruang tamunya dengan kepala tertunduk, sementara Bu Linda terus mengomel. Wajahnya tegang, tangan bergetar, dan pikirannya kacau. Sejak pertemuannya dengan Amel tadi malam, Ferry tahu bahwa hidupnya takkan pernah sama lagi. Kita harus cari cara untuk menghentikan dia. Bu Linda menggebrak meja dengan keras. Dia tidak bisa dibiarkan terus menghancurkan hidupmu begitu saja. Ferry hanya diam. Ia tahu betul bahwa Amel tidak main-main. Apa yang terjadi saat ini bukanlah kebetulan. Semuanya telah direncanakan dengan matang. Aku akan bicara dengan kepala dinas. Aku akan katakan bahwa ini semua fitnah. Lanjut Bu Linda dengan suara tinggi. Amel pasti menggunakan cara kotor. Aku yakin. Ferry menghela napas panjang. Bu, tidak semudah itu. Apa maksudmu? Kau tidak akan diam saja, kan? Masa depanmu ada di ujung tanduk. Ferry, kau mau kehilangan pekerjaanmu? Ferry menatap ibunya dengan mata yang kosong. Kalau aku bisa mengubah segalanya, aku akan melakukannya, Bu. Tapi ini sudah terjadi. Bu Linda mengatupkan rahangnya dengan marah. Ia tidak bisa menerima ini. Tidak mungkin anaknya, seorang pegawai negeri yang ia banggakan, jatuh hanya karena perempuan rendahan seperti Amel. Kita akan cari jalan lain, gumam Bu Linda. Aku akan buat dia menyesal. Kau jangan diam saja. Ferry memijat pelipisnya, merasa semakin tertekan. Ia tahu ibunya tidak akan berhenti begitu saja, tapi dalam hatinya, ia sadar bahwa apa yang terjadi adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Sementara itu, Amel duduk di dalam mobilnya, menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Di sampingnya, Raka memegang beberapa dokumen. Kepala dinas sudah menjadwalkan sidang etik, kata Raka. Ini akan jadi pukulan terakhir bagi Ferry. Amel tersenyum tipis. Bagus. Raka menatapnya sekilas. Kau yakin ingin melanjutkan ini? Kalau ini diteruskan, Ferry akan kehilangan pekerjaannya, reputasinya hancur, dan mungkin ibunya juga akan terkena imbasnya. Itu yang aku inginkan, jawab Amel tanpa ragu. Dulu mereka menghancurkan hidupku, sekarang aku balas dengan cara yang lebih menyakitkan. Raka terdiam sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Baik, aku akan urus sisanya. Amel mengalihkan pandangannya keluar jendela, membiarkan pikirannya dipenuhi oleh kenangan pahit yang membakar amarahnya. Ia tidak akan berhenti sampai Ferry dan keluarganya benar-benar merasakan apa yang dulu ia alami.
Di sisi lain, Bu Linda tidak tinggal diam. Ia menemui beberapa orang yang dikenalnya di kantor Ferry, mencoba mencari cara untuk membersihkan nama anaknya. Ia bahkan mendatangi kepala dinas, membawa berbagai alasan untuk membela Ferry. "Tolong, Pak, ini pasti ada kesalahpahaman," kata Bu Linda dengan suara memelas. "Anak saya bukan orang seperti itu. Ini pasti fitnah." Kepala dinas hanya menatapnya dengan dingin. "Kami akan melihat bukti-buktinya, Bu Linda. Jika memang Ferry tidak bersalah, maka dia tidak perlu khawatir." Bu Linda semakin panik. Ia tahu bukti yang ada cukup kuat untuk menjatuhkan Ferry. Ia harus menemukan cara untuk membalikkan keadaan. Dalam keputusasaannya, Bu Linda memutuskan untuk menemui Amel lagi. Kali ini, ia tidak datang dengan kemarahan, melainkan dengan wajah penuh kepura-puraan. Amel yang sedang bersantai di sebuah restoran mewah menatapnya dengan tatapan datar saat Bu Linda duduk di depannya tanpa diundang. "Apa yang kau inginkan?" tanya Amel dingin. Bu Linda memasang wajah penuh kepedihan. "Amel, aku mohon jangan hancurkan anakku." Amel tertawa kecil. "Lucu sekali. Kau datang ke sini dengan wajah memelas setelah dulu kau memperlakukan aku seperti sampah." Bu Linda menundukkan kepala. "Aku mengaku salah. Aku terlalu keras padamu dulu. Tapi ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang masa depan Ferry. Kalau dia kehilangan pekerjaannya, dia akan hancur." Amel menatapnya lama, lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Lalu, kau ingin aku menghentikan semuanya begitu saja?" Bu Linda mengangguk cepat. "Ya, aku mohon, aku akan melakukan apa saja." Amel tersenyum sinis. "Apa saja?" Bu Linda menelan ludahnya. "Ya, asal kau tidak menghancurkan Ferry." Amel menatapnya dengan penuh kebencian. Ia tahu bahwa wanita ini hanya peduli pada anaknya sendiri, bukan pada penderitaan yang dulu ia alami. Tapi kali ini, Amel yang memegang kendali. "Aku tidak tertarik dengan permintaanmu, Bu Linda," kata Amel akhirnya. "Aku ingin melihat kalian hancur, dan aku akan pastikan itu terjadi." Wajah Bu Linda memucat. Ia mencoba berkata sesuatu, tapi Amel sudah bangkit dari tempat duduknya. "Selamat menikmati kehancuran kalian," ucap Amel sebelum berjalan pergi, meninggalkan Bu Linda yang terduduk lemas dengan wajah penuh ketakutan. Perlahan tapi pasti, balas dendam Amel semakin mendekati puncaknya. Ferry berjalan mondar-mandir di dalam ruangannya. Napasnya berat dan pikirannya kalut. Semua laporan dan tuduhan yang ditujukan padanya mulai memenuhi meja kerjanya. Ia meremas rambutnya dengan frustrasi. Pintu tiba-tiba diketuk, lalu terbuka tanpa menunggu jawaban. Seorang rekan kerjanya, Andi, masuk dengan ekspresi khawatir. "Bro, ini serius. Kepala dinas sudah membahas kemungkinan pemecatanmu," kata Andi dengan suara pelan. Ferry menatapnya dengan wajah yang semakin pucat. "Tidak mungkin. Aku PNS. Aku punya posisi tetap." Andi menghela napas berat. "Bukan berarti kau kebal hukum. Bukti yang masuk terlalu kuat. Selain itu, desakan dari publik juga besar. Banyak media yang mulai memberitakan ini." Ferry merosot ke kursinya. Tangannya bergetar. Ia tidak pernah membayangkan hal seperti ini akan terjadi padanya. "Siapa yang berada di balik semua ini?" tanyanya dengan suara lirih, meskipun ia sudah tahu jawabannya. Andi menatapnya dengan iba. "Aku dengar ini ulah mantan istrimu." Nama itu langsung menghantam kepalanya seperti palu godam. Amel, wanita yang dulu ia remehkan, wanita yang ibunya anggap tak berguna, kini membalikkan keadaan. Ferry menggeram, tangannya mengepal di atas meja. "Aku harus bertemu dengannya."
Andi menatapnya dengan ragu. Bro, kau yakin? Amel sekarang bukan wanita yang dulu. Dia sudah punya koneksi kuat, dan dia jelas tidak main-main. Aku harus bicara dengannya. Ferry berseru, hampir berteriak. Tanpa menunggu jawaban Andi, Ferry langsung mengambil kunci mobilnya dan keluar dengan langkah cepat. Amel sedang duduk di ruang kerjanya saat sekretarisnya memberitahu bahwa Ferry ingin bertemu dengannya. Suruh dia masuk, jawab Amel tanpa ekspresi. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka dan Ferry masuk dengan wajah penuh kemarahan. Jadi ini semua ulahmu? Suaranya penuh kemarahan yang ditahan. Amel menatapnya dengan santai. Kau baru sadar. Ferry menghantam meja di depannya, membuat beberapa dokumen bergeser. Kenapa kau melakukan ini, Amel? Apa kau tidak cukup puas dengan menceraikan aku? Amel tertawa kecil. Lucu sekali. Kau benar-benar berpikir aku puas hanya dengan perceraian? Setelah semua yang kau dan ibumu lakukan padaku? Kau ingin aku kehilangan pekerjaanku? Kehilangan segalanya? Ferry berteriak, matanya merah karena amarah. Amel mencondongkan tubuhnya ke depan, menatapnya tajam. Dulu aku kehilangan harga diriku karena kalian. Aku dihinakan, ditendang keluar tanpa sedikit pun rasa hormat. Sekarang aku hanya memastikan kalian merasakan hal yang sama. Ferry terdiam, dadanya naik turun dengan cepat. Aku bisa berubah, Amel. Suaranya lebih pelan, penuh keputusasaan. Amel tersenyum dingin. Terlambat, Ferry. Ferry meremas rambutnya, lalu berbalik pergi dengan langkah berat. Ia tahu tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menghentikan ini. Dan yang paling menyakitkan adalah, ia tahu bahwa ia pantas menerima semua ini. Di luar gedung, Ferry berdiri di samping mobilnya, mengeluarkan ponsel dan menekan nomor ibunya. Bu, aku dalam masalah besar. Suara Bu Linda di seberang telepon terdengar panik. Apa yang terjadi? Ferry menghela napas berat. Amel, dia tidak akan berhenti sampai aku benar-benar hancur. Di seberang sana, Bu Linda menggigit bibirnya. Ia tidak akan tinggal diam. Jika Amel ingin perang, maka ia akan membalasnya dengan cara yang lebih kejam. Bu Linda duduk di ruang tamunya. Tangannya menggenggam ponsel erat, wajahnya penuh amarah. Ia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Anaknya, kebanggaannya, tidak bisa dihancurkan oleh seorang wanita seperti Amel. Ia segera menekan nomor seseorang di kontaknya. Suara di seberang menjawab dengan nada dingin. Ada yang bisa saya bantu, Bu Linda? Kau masih ingat Amel? Suara Bu Linda terdengar tajam. Orang di seberang tertawa kecil. Tentu. Wanita yang dulu kau hina-hina itu, kan? Bu Linda mendengus kesal. Jangan banyak bicara. Aku ingin kau cari celahnya. Aku yakin dia tidak sebersih yang dia tunjukkan ke publik. Pasti ada sesuatu yang bisa kita gunakan untuk menjatuhkannya. Suara di seberang telepon terdiam sesaat. Aku bisa cari tahu. Tapi ini tidak murah, Bu. Uang bukan masalah. Aku akan bayar berapapun asal kau bisa menghancurkannya. Telepon terputus. Bu Linda menyeringai. Jika Amel berpikir dirinya sudah menang, maka ia salah besar. Amel menutup laptopnya, melepaskan kacamata yang bertengger di hidungnya. Seharian ini ia sibuk mengurus laporan perusahaan, tapi pikirannya tetap tidak bisa lepas dari Ferry dan Bu Linda. Ia tahu mereka tidak akan tinggal diam. Ia bahkan sudah memperkirakan mereka akan mencoba menyerangnya balik. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Berhati-hatilah. Mereka sedang mencari celah untuk menghancurkanmu. Alis Amel berkerut. Ia mengetik balasan.
Siapa ini? Tidak ada jawaban. Amel menggigit bibirnya. Sudah dimulai. Permainan ini belum selesai, dan ia harus siap dengan segala kemungkinan. Di sisi lain, Ferry duduk di dalam kamarnya, pikirannya kacau. Ia telah mencoba mencari cara untuk menyelamatkan pekerjaannya, tapi semua bukti sudah mengarah padanya. Ia tidak bisa menyangkal. Amel benar-benar cerdas. Wanita itu telah merencanakan semuanya dengan sempurna. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Apa aku benar-benar akan kehilangan segalanya? Di saat itulah ponselnya kembali bergetar. Kali ini, pesan dari ibunya. Tenang saja, Nak. Ibu sudah punya rencana untuk membalas perempuan itu. Ferry membaca pesan itu berulang kali. Jantungnya berdebar. Bu Linda memang selalu punya cara. Tapi kali ini, Ferry tidak yakin apakah ia masih ingin terlibat dalam permainan kotor ibunya. Ferry duduk termenung di kamarnya, menatap layar ponselnya dengan perasaan campur aduk. Pesan dari ibunya masih terpampang jelas di sana. Tenang saja, Nak. Ibu sudah punya rencana untuk membalas perempuan itu. Ada sesuatu yang menggelitik hatinya. Sebuah perasaan yang sulit dijelaskan. Seharusnya ia senang mendengar ibunya mengambil tindakan. Tetapi kali ini, ada ketakutan yang mengintai. Bu Linda tidak pernah bermain bersih. Jika ia sudah mengatakan akan membalas Amel, maka pasti ada sesuatu yang besar yang sedang direncanakannya. Ferry menghela napas berat. Pikirannya berkecamuk. Apa yang akan dilakukan ibunya? Dan apakah ini akan memperbaiki segalanya? Atau justru menghancurkannya lebih dalam? Sementara itu, di tempat lain, Amel sedang duduk di kantornya. Tatapannya tajam menelusuri layar laptop. Beberapa dokumen mengenai proyek baru perusahaannya terbuka di hadapannya. Tetapi pikirannya sedang tidak sepenuhnya fokus pada pekerjaan. Pesan misterius yang diterimanya sebelumnya masih terngiang-ngiang di kepalanya. Berhati-hatilah. Mereka sedang mencari celah untuk menghancurkanmu. Siapa yang mengirim pesan itu? Dan yang lebih penting, bagaimana orang itu tahu bahwa ada yang sedang berusaha menjatuhkannya? Amel menutup laptopnya, lalu menyandarkan punggungnya ke kursi. Ia tahu bahwa Bu Linda tidak akan tinggal diam, tapi ia tidak menyangka akan mendapat peringatan lebih dulu. Jika mereka benar-benar sedang merencanakan sesuatu, maka ia harus lebih waspada. Ia tidak akan membiarkan dirinya jatuh lagi. Di rumah Bu Linda, suasana terasa tegang. Seorang pria duduk di sofa, mengenakan jas hitam dengan ekspresi dingin di wajahnya. Matanya tajam menatap Bu Linda, yang duduk di hadapannya dengan penuh percaya diri. Kau yakin ingin melakukan ini? Tanya pria itu dengan nada datar. Bu Linda tersenyum sinis. Aku tidak ingin, tapi aku harus. Perempuan itu sudah terlalu jauh. Pria itu mengangguk pelan. Baiklah. Aku akan mulai mencari informasi. Jika ada celah sekecil apapun dalam bisnisnya, aku akan menemukannya. Bu Linda menyeringai puas. Bagus. Aku tidak peduli berapapun biayanya. Yang penting dia harus jatuh. Pria itu berdiri, lalu berjalan menuju pintu. Sebelum pergi, ia menoleh dan berkata, "Jangan sampai kau menyesal." Bu Linda tertawa pelan. Aku tidak pernah menyesal menghancurkan musuhku. Malam itu, Amel masih di kantornya. Ia menatap layar laptopnya, menelusuri beberapa laporan keuangan dan proyek yang sedang berjalan. Semuanya terlihat baik-baik saja. Tidak ada yang mencurigakan. Namun, entah kenapa, firasatnya mengatakan bahwa sesuatu akan terjadi. Ponselnya tiba-tiba berbunyi. Ia mengambilnya dan melihat nomor yang tidak dikenal. Ia mengangkatnya dengan waspada. Amel berbicara, katanya tegas.
Suara di seberang terdengar berat dan serius. Kau harus berhati-hati. Mereka sedang mencari sesuatu untuk menjatuhkanmu. Dan aku yakin mereka akan menemukannya jika kau lengah. Jantung Amel berdetak lebih cepat. Siapa ini? Tanyanya tajam. Seorang yang tahu bagaimana Bu Linda bermain. Telepon terputus. Amel menatap layar ponselnya dengan tatapan kosong. Orang ini jelas tahu sesuatu. Dan ia tidak mungkin mengabaikan peringatan itu. Bu Linda benar-benar tidak akan berhenti sampai ia jatuh. Tapi Amel tidak akan membiarkan itu terjadi. Tidak kali ini. Bu Linda duduk dengan gelisah di ruang tamunya. Tangannya meremas ujung gaunnya dengan gemetar. Tatapannya kosong menatap layar televisi yang menyala tanpa benar-benar ditonton. Sudah seminggu sejak ia menyusun rencana untuk menjatuhkan Amel. Dan hari ini adalah puncaknya. Ia yakin pria yang ia sewa sudah menemukan sesuatu. Setidaknya, itulah yang dikatakannya dalam pesan terakhir yang dikirim. Aku sudah menemukan sesuatu yang bisa menghancurkannya. Pintu rumahnya tiba-tiba diketuk dengan keras. Bu Linda tersentak, lalu segera beranjak membuka pintu. Di hadapannya berdiri seorang pria dengan jas hitam. Ekspresi dingin terpampang di wajahnya. Ia tidak berbasa-basi dan langsung menyerahkan sebuah amplop besar kepada Bu Linda. Dalam ini ada semua yang kau butuhkan, katanya singkat. Bu Linda menyeringai puas. Ia merobek amplop itu dengan penuh semangat, mengeluarkan beberapa lembar dokumen dan foto-foto yang seharusnya bisa mencoreng nama baik Amel. Tapi saat matanya membaca isi dokumen tersebut, senyum di wajahnya perlahan memudar. Apa ini? Suaranya bergetar. Pria itu menatapnya dengan datar. Itulah kenyataan yang mungkin tidak pernah kau bayangkan. Bu Linda merasa dunia berputar. Dokumen yang ia pegang bukanlah bukti keburukan Amel. Sebaliknya, itu adalah bukti yang bisa menghancurkan dirinya sendiri. Di sana tercantum transaksi keuangan ilegal yang mengarah kepadanya, korupsi dana sosial yang dulu ia lakukan bersama beberapa kenalan pejabat. Ada juga bukti pemalsuan dokumen yang ia lakukan untuk membantu Ferry mendapatkan jabatan lebih tinggi di kantornya. Tangannya gemetar saat ia membaca lebih jauh. Ada rekaman percakapan dirinya dengan beberapa pejabat yang telah jatuh lebih dulu karena kasus serupa. Ini tidak mungkin, bisiknya, wajahnya pucat. Pria itu tersenyum dingin. Kau salah memilih lawan, Bu Linda. Amel bukan wanita bodoh yang bisa kau hancurkan begitu saja. Dia sudah lebih dulu bersiap untuk menghadapi seranganmu. Sebelum kau bisa menjatuhkannya, dia sudah lebih dulu menyiapkan jalan untuk menghancurkanmu. Bu Linda mundur selangkah. Kakinya terasa lemas. Tidak, ini tidak bisa terjadi. Ini semua salah. Pria itu melangkah mendekat, menatapnya dengan penuh amarah. Dan yang lebih buruk lagi, seseorang telah menyerahkan semua bukti ini ke pihak berwenang. Dunia Bu Linda runtuh seketika. Sementara itu, Ferry baru saja keluar dari kantornya dengan wajah muram. Sejak kasus manipulasi jabatan dan penyalahgunaan dana mencuat, namanya ikut terseret. Pihak berwenang sudah mulai mengawasi setiap langkahnya, dan ia tahu bahwa karirnya kini berada di ujung tanduk. Saat sampai di rumah, ia melihat ibunya duduk terkulai di sofa, wajahnya basah oleh air mata. Di tangannya, ada surat panggilan resmi dari kejaksaan. Ibu. Suara Ferry bergetar. Bu Linda mengangkat wajahnya, matanya yang penuh air mata menatap anaknya dengan penuh ketakutan. Kita hancur. Nah, kita benar-benar hancur. Ferry menelan ludahnya dengan susah payah. Ia mengambil surat itu dari tangan ibunya dan membacanya dengan tangan gemetar. Tubuhnya melemas. Ia menatap ibunya dengan ekspresi campuran antara marah, kecewa, dan ketakutan. Apa yang sudah kau lakukan, Bu?
Bu Linda menggeleng dengan putus asa. Aku hanya ingin menjatuhkan Amel. Aku tidak menyangka ini yang terjadi. Ferry menutup matanya, menyesali semua yang telah terjadi. Ia dulu percaya bahwa ibunya melakukan semua ini demi kebaikannya, demi mempertahankan martabat keluarganya. Tapi sekarang, ia sadar bahwa yang mereka lakukan hanyalah menghancurkan diri sendiri. Dan orang yang mereka coba jatuhkan justru yang kini berdiri di puncak kemenangan. Di tempat lain, Amel duduk dengan anggun di kursi kerjanya, membaca berita yang kini tersebar luas. Kasus korupsi yang menyeret nama Bu Linda dan beberapa pejabat lainnya. Kasus manipulasi jabatan yang membuat Ferry harus menjalani pemeriksaan. Amel menutup koran di tangannya dan menghela napas panjang. Ia tidak pernah berencana sejauh ini, tetapi ketika Bu Linda dan Ferry mencoba menghancurkannya, ia tidak punya pilihan selain melindungi dirinya sendiri. Mereka sendiri yang menggali lubang, dan mereka sendiri yang jatuh ke dalamnya. Amel bangkit dari kursinya dan berjalan menuju jendela, menatap langit biru yang terbentang luas. Ia sudah melewati begitu banyak hal. Dan kini, akhirnya, ia bisa bernapas lega. Ferry duduk di bangku panjang ruang tunggu. Kepalanya tertunduk, tangan terkatup erat di antara lututnya. Wajahnya kusut, matanya merah. Tidak tahu harus berbuat apa. Sejak penyelidikan atas dirinya dimulai, semua orang menjauh darinya. Rekan-rekan kerja yang dulu selalu menyambutnya dengan hormat kini, hanya melempar tatapan kasihan atau bahkan cemoohan. Ibunya, Bu Linda, lebih hancur lagi. Wanita itu terus menangis dan mengurung diri setelah surat pemanggilan dari kejaksaan tiba. Status sosial yang selama ini ia banggakan kini lenyap. Sahabat-sahabatnya menghindar, kerabat tak mau tahu. Bahkan para tetangga yang dulu sering ia pameri harta kini mencibir di belakang. Suara pintu terbuka. Ferry mengangkat kepalanya. Seorang petugas berseragam masuk dan menyebut namanya. Ia menghela napas berat, berdiri dengan lunglai, lalu melangkah masuk ke dalam ruangan pemeriksaan. Di meja panjang, beberapa penyidik duduk menatapnya tajam. Tumpukan berkas ada di depan mereka. Foto, laporan transaksi, rekaman percakapan, semua bukti yang mengarah kepadanya dan ibunya. Kami sudah mengumpulkan cukup bukti untuk mendakwa Anda atas keterlibatan dalam manipulasi jabatan dan penyalahgunaan dana. Kami ingin mendengar pernyataan Anda. Ferry menggigit bibirnya. Kepalanya tertunduk. Semua ini terlalu cepat, terlalu menghancurkan. Salah satu penyidik menatapnya tajam. Anda ingin mengaku atau kami lanjutkan ke tahap berikutnya? Suara itu seperti pukulan keras di dadanya. Karirnya sudah habis. Nama baiknya tercoreng. Jika kasus ini terus berlanjut, ia bisa kehilangan segalanya, bahkan kebebasannya. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah mencoba menyelamatkan ibunya. Saya akan bicara. Suaranya parau. Di saat yang sama, di rumah tua yang kini terasa seperti neraka bagi Bu Linda, tangannya menggenggam ponselnya erat. Kabar yang ia baca di berita online hampir membuatnya jatuh pingsan. Semua nama yang terlibat dalam kasus korupsi itu kini mulai diciduk satu persatu. Ia tahu, gilirannya sudah dekat. Dengan tangan gemetar, ia meraih tas dan mengambil uang yang tersisa. Pikirannya hanya satu, kabur. Ia harus pergi sebelum semuanya terlambat. Namun, baru saja ia hendak melangkah keluar rumah, pintu diketuk keras dari luar. Bu Linda, kami dari kejaksaan. Harap buka pintu dan bekerja sama dalam penyelidikan. Darahnya membeku. Uang di tangannya terjatuh ke lantai. Lututnya lemas. Ia tidak bisa kemana-mana lagi. Di seberang kota, Amel duduk di sebuah kafe mewah, menyesap kopinya dengan tenang. Di hadapannya, seorang pria berseragam rapi duduk dengan senyum puas.
Seperti yang Anda harapkan, semuanya berjalan sesuai rencana. Mereka sudah diambang kehancuran. Amel tersenyum tipis. Terima kasih. Aku hanya membalas perlakuan mereka. Pria itu tertawa pelan. Mereka menggali lubang untukmu, tapi justru mereka sendiri yang jatuh. Amel meletakkan cangkirnya, menatap keluar jendela. Dalam hatinya, tidak ada rasa puas yang berlebihan, hanya kelegaan. Ia tidak meminta untuk menjadi musuh mereka, tetapi mereka sendiri yang memaksanya bertahan dengan caranya sendiri. Kini, semuanya telah selesai. Bu Linda terduduk di lantai. Napasnya tersengal, wajahnya penuh dengan keputusasaan. Pintu rumahnya didobrak dengan cepat. Beberapa petugas kejaksaan masuk dengan sigap. Ia menatap mereka dengan tatapan kosong. Tubuhnya terasa lunglai seakan semua kekuatan dalam dirinya telah menguap. Bu Linda, Anda harus ikut bersama kami untuk penyelidikan lebih lanjut. Suara seorang petugas terdengar tegas, tanpa belas kasihan. Tidak mungkin. Ini pasti salah. Aku tidak melakukan apa-apa. Semua ini jebakan. Suaranya bergetar. Tangannya mencengkeram ujung meja seakan berharap bisa bertahan. Namun tak ada yang peduli dengan rengekannya. Dua petugas wanita segera menghampirinya, menggenggam lengannya untuk membantunya berdiri. Bu Linda berusaha memberontak, tapi usahanya sia-sia. Di tempat lain, Ferry masih duduk di ruangan pemeriksaan. Kepalanya terasa berat, seakan seluruh dunia menekan pundaknya tanpa ampun. Ia menyadari satu hal, tidak ada jalan keluar dari ini. Salah satu penyidik mendorong sebuah berkas ke arahnya. Ini bukti yang menghubungkan Anda dengan kasus ini. Jika Anda masih ingin berkelit, silakan, tapi percuma. Ferry menatap berkas itu dengan tatapan kosong. Semua mimpi dan ambisinya telah hancur dalam hitungan hari. Dulu, ia merasa dirinya berada di atas, memiliki segalanya. Jabatan, status sosial, keluarga yang dihormati. Tapi sekarang, ia tidak lebih dari seorang pria yang dihadapkan pada kenyataan pahit akibat keserakahannya sendiri. Dengan tangan gemetar, ia mengambil pena dan menandatangani pernyataan yang diajukan kepadanya. Di sudut ruangan, seorang pria yang mengenakan jas rapi memperhatikannya dengan tatapan tajam. Ia adalah salah satu petinggi di instansi tempat Ferry bekerja. Kau adalah kebanggaan kami dulu, Ferry. Suaranya datar namun tajam. Tapi lihat dirimu sekarang. Tak hanya kariermu yang hancur, keluargamu juga ikut jatuh karena kesalahan yang kau buat sendiri. Ferry menggigit bibirnya. Ia ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa semua ini bukan hanya salahnya, bahwa ibunya yang terlalu rakus dan penuh ambisi yang mendorongnya sejauh ini. Tapi pada akhirnya, ia sadar, semuanya sia-sia. Ia juga ikut andil dalam kehancuran ini. Di luar kantor kejaksaan, kabar tentang penangkapan Ferry dan ibunya telah menyebar luas. Berita di berbagai media membahas skandal besar ini, membuat keluarga mereka dipermalukan secara terang-terangan. Sementara itu, Amel duduk di sofa apartemennya, menatap layar televisi dengan tatapan tenang. Berita utama menampilkan foto Ferry dengan tulisan besar di bawahnya, pegawai negeri terjerat kasus penyalahgunaan jabatan dan manipulasi data. Terancam hukuman berat. Amel menarik napas panjang, matanya tetap menatap layar. Ia tidak merasa gembira, tidak juga merasa kasihan. Semua ini adalah akibat dari perbuatan mereka sendiri. Jika dulu mereka tidak memperlakukannya seperti sampah, mungkin semuanya tidak akan berakhir seperti ini. Ponselnya bergetar, sebuah pesan masuk. Kau sudah melihat beritanya? Amel tersenyum tipis, membalas dengan singkat. Sudah, ini baru permulaan. Di sisi lain kota, Bu Linda duduk di dalam sel tahanan, wajahnya lusuh, rambutnya berantakan.
Ia tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berakhir di tempat seperti ini. Ia yang dulu selalu membanggakan statusnya, menghina orang-orang miskin, kini duduk di antara para tahanan lain yang memandangnya dengan tatapan aneh. Air matanya mengalir tanpa henti. Ia ingin semuanya kembali seperti dulu, ingin mengembalikan waktu, ingin menghapus kesalahan-kesalahannya. Tapi semua sudah terlambat. Di ruang tahanan lainnya, Ferry menundukkan kepala, tangannya mencengkeram rambutnya sendiri. Bayangan masa lalunya terus berputar dalam kepalanya. Pernikahannya dengan Amel, kebahagiaan sederhana yang dulu ia miliki, dan bagaimana ia membuang semua itu demi memenuhi ambisi ibunya. Kini, yang tersisa hanyalah kehancuran. Sementara itu, di dunia luar, Amel melangkah keluar dari apartemennya dengan penuh percaya diri. Ia telah membuktikan sesuatu, bahwa ia bukan wanita lemah yang bisa diinjak-injak begitu saja. Dunia terus berputar, dan ia melangkah maju tanpa melihat ke belakang. Amel berjalan perlahan di trotoar kota, membiarkan angin malam menyentuh kulitnya. Ia menghirup udara dalam-dalam, mencoba menikmati ketenangan yang sudah lama tak ia rasakan. Pikirannya masih dipenuhi dengan bayangan masa lalu, tentang bagaimana dirinya dulu hanya seorang wanita sederhana yang selalu diremehkan. Ponselnya kembali bergetar. Sebuah pesan masuk dari seorang teman yang dulu bekerja satu pabrik dengannya. Amel, kau sudah benar-benar hebat sekarang. Aku bangga padamu. Dulu mereka menginjak-injak harga dirimu, tapi lihatlah sekarang. Kau membungkam mereka dengan caramu sendiri. Amel tersenyum kecil. Ia tidak ingin dianggap sebagai seseorang yang hanya penuh dendam, tapi ia juga tidak bisa menutup mata bahwa perjuangannya membuahkan hasil. Ia membalas pesan itu dengan singkat. Terima kasih. Hidupku baru saja dimulai. Langkahnya terhenti di depan sebuah restoran mewah. Dari luar, ia bisa melihat pantulan dirinya di kaca besar yang membingkai restoran itu. Dahulu, ia tak pernah membayangkan bisa berdiri di tempat ini dengan kepala tegak. Permisi, ada yang bisa saya bantu? Seorang pelayan menyapanya dengan ramah. Amel mengangguk. Saya sudah reservasi atas nama Amel. Pelayan itu mempersilakan Amel masuk. Ia berjalan dengan elegan ke dalam restoran, menuju salah satu meja yang sudah dipesan untuknya. Tak lama, seorang pria berpakaian rapi datang menghampirinya. Maaf, aku sedikit terlambat. Pria itu tersenyum hangat. Amel hanya tersenyum kecil. Tidak masalah. Aku juga baru saja sampai. Bayu. Bayu? Pria yang kini menjadi seseorang yang sangat dekat dengannya, menatapnya dengan penuh ketertarikan. Kau kelihatan lebih lega sekarang. Seperti beban beratmu sudah terlepas. Amel mengambil napas panjang, mengaduk minumannya dengan perlahan. Aku tidak tahu apakah aku lega atau tidak. Tapi yang jelas, aku tak akan membiarkan diriku diinjak-injak lagi. Tidak oleh siapapun. Bayu mengangguk. Ia tahu apa yang telah dilalui Amel. Ia mengenalnya saat Amel mulai bangkit, saat ia berusaha membangun hidupnya kembali dari nol. Dan kini, Amel telah berubah menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih percaya diri. Kau sudah melihat berita terbaru? Bayu bertanya sambil menyandarkan tubuhnya ke kursi. Amel mengangguk pelan. Ya. Ferry dan ibunya sudah resmi dijadikan tersangka. Mereka kehilangan segalanya. Aku tak merasa kasihan, tapi aku juga tidak merasa puas. Aku hanya ingin mereka merasakan bagaimana rasanya diperlakukan seperti sampah. Bayu tersenyum tipis. Dan kau berhasil. Sekarang kau bisa benar-benar menjalani hidupmu tanpa bayang-bayang mereka. Amel terdiam. Ada perasaan kosong yang sulit ia jelaskan. Dendamnya memang telah terbalaskan, tapi kehidupan tetap berjalan. Kini, ia harus menemukan kebahagiaannya sendiri,
bukan hanya dari melihat penderitaan orang lain. Malam itu, setelah makan malam selesai, Amel berjalan menuju mobilnya. Ia melirik layar ponselnya sekali lagi. Ada beberapa pesan yang belum ia baca, termasuk dari nomor tak dikenal. Dengan sedikit ragu, ia membuka pesan itu. Amel, aku tahu aku sudah sangat keterlaluan padamu. Aku tahu aku tidak pantas meminta maaf, tapi aku benar-benar menyesal. Aku tidak punya siapa-siapa lagi sekarang. Aku tidak tahu harus bagaimana. Itu dari Ferry. Amel menghela napas panjang. Ia tidak tahu apakah ia masih memiliki sisa perasaan untuk pria itu, atau jika ia bahkan masih peduli. Yang jelas, hidupnya kini bukan tentang Ferry lagi. Ia menutup pesan itu tanpa membalas. Kemudian, ia menatap langit malam yang luas, membiarkan hatinya meresapi satu kenyataan. Ia telah menang. Amel duduk di balkon apartemennya, menatap cahaya kota yang berkilauan di kejauhan. Angin malam yang lembut menyentuh wajahnya, membawa kenangan yang berputar dalam pikirannya. Ia mengingat bagaimana dulu dirinya dihina, diremehkan, dan diabaikan. Bagaimana ia bertahan meski dihancurkan berkali-kali. Dan kini, ia berdiri tegak di puncak kehidupannya, sebagai seorang wanita mandiri yang tak bisa lagi diinjak oleh siapapun. Ponselnya kembali bergetar di atas meja. Nama yang terpampang di layar itu membuatnya terdiam. Ferry. Hatinya sempat bimbang, tapi akhirnya ia mengangkat panggilan itu. Dari seberang, terdengar suara yang penuh dengan kepedihan. Amel. Suara Ferry terdengar serak, jauh berbeda dari suaranya yang penuh keangkuhan dulu. Aku sudah kehilangan segalanya. Karierku hancur, ibuku jatuh sakit karena stres, dan aku bahkan tidak tahu harus tinggal di mana sekarang. Amel terdiam. Ia tidak merasakan kepuasan mendengar Ferry dalam keadaan seperti ini, tapi juga tidak merasa kasihan. Ia hanya merasa kosong. Aku menyesal, Mel. Suara Ferry bergetar. Dulu aku bodoh. Aku membiarkan ibuku mengatur hidupku, menghasutku, membuatku membencimu tanpa alasan. Aku sadar sekarang, aku telah kehilangan wanita terbaik dalam hidupku. Amel menarik napas panjang. Ia sudah mempersiapkan dirinya untuk momen ini. Tapi tetap saja mendengar Ferry berkata seperti itu menimbulkan perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Ferry. Suaranya tenang, tapi tegas. Kau sadar sekarang setelah semuanya hancur? Setelah aku bangkit dan kau jatuh? Aku benar-benar menyesal. Mel. Aku tidak mengharapkan kau menerimaku kembali. Aku hanya ingin kau tahu aku benar-benar menyesal. Suara Ferry terdengar penuh keputusasaan. Amel tersenyum kecil, tapi bukan karena bahagia. Maaf, Ferry. Penyesalanmu tidak bisa mengubah apapun. Aku sudah terlalu jauh melangkah untuk menoleh ke belakang. Aku hanya ingin kesempatan kedua. Amel menutup matanya sejenak. Dulu, ia mungkin akan menangis mendengar kata-kata ini. Tapi sekarang, tidak ada air mata yang tersisa untuk Ferry. Kau harus belajar berdiri sendiri, Ferry. Aku juga pernah terpuruk, tapi aku tidak menyerah. Aku harap kau juga bisa menemukan jalanmu, katanya sebelum menutup telepon. Amel menatap langit malam yang luas. Ada kelegaan yang memenuhi dadanya. Dendamnya sudah tuntas, dan kini saatnya ia benar-benar melangkah maju tanpa beban. Esoknya, ia kembali bekerja, kembali menjalani hidupnya dengan semangat yang baru. Ia sudah menemukan arti dari perjuangan, dan ia tidak akan membiarkan dirinya terperangkap dalam masa lalu lagi. Di suatu sore, saat ia sedang menikmati waktu di kafe kesukaannya, seorang pria mendekatinya. "Baik. Apa yang kau pikirkan?" tanya Bayu sambil duduk di hadapannya. Amel tersenyum tipis. "Tentang masa lalu,
Dan bagaimana aku akhirnya bisa melepaskannya? Bayu menatapnya dengan penuh arti. Kau pantas mendapatkan kebahagiaan, Amel. Aku harap kau tidak menutup hatimu untuk sesuatu yang baru. Amel menatap pria di hadapannya. Ia tahu, mungkin ini saatnya ia membuka lembaran baru. Bukan untuk balas dendam, bukan untuk membuktikan sesuatu, tapi untuk dirinya sendiri. Ia tersenyum. Aku akan mencoba. Masa lalu telah usai, dan masa depan menanti. Hidup adalah perjalanan yang penuh dengan luka, tapi juga penuh dengan pelajaran. Jangan biarkan dirimu terpuruk hanya karena dihina dan diremehkan. Buktikan bahwa kau bisa bangkit, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk dirimu sendiri. Biarkan mereka yang meremehkanmu melihat bahwa kau tidak akan jatuh selamanya. Jadilah kuat, jadilah tangguh, dan jalani hidup dengan kepala tegak. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi siapa saja yang sedang berjuang. Sampai jumpa di cerita berikutnya.